Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Alfahalu. Alhamdulillah. Bekhair. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong silakan diperhatikan kiri kanan kalian, depan belakang, dan perhatikan pakaian masing-masing. Baik Pak. Jika ada yang belum rapi, silakan dirapikan, diambil sampahnya agar pembelajaran kita terasa lebih nyaman. Oke, untuk itu mari sama-sama kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong untuk Adama Anggara memimpin doa pada hari ini. Doa di Pak. Kamu jangan begitu ya. Alhamdulillah. Ya, tolong ya untuk Adama Anggara berdoanya lebih serius lagi. Baik, kan saya absen. Ada yang tidak masuk hari ini? Haji Jasa Nabi Pak. Ya. Masih Pak. Oke. Jadi sisanya semua masuk ya? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada hari ini kita mulai pelajaran kita. Insyaallah kita akan membahas pembelajaran masih tentang materi fikih, yaitu tentang akikah. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang akhlak, yaitu tentang adab kepada orang tua dan kepada orang yang lebih tua. Sekarang kita belajar materi akikah, yaitu adalah hak orang tuanya kepada anak-anak yang harus ditunaikan. Akikah. Kita akan belajar menggunakan metode ceramah. Nanti saya akan jelaskan materinya. Tolong disimak dan dipahami. Nanti juga saya akan menggunakan metode rolling, yaitu nanti spidol ini saya akan rolling ke kalian semua sampai waktunya berhenti, lagunya berhenti. Itu dia yang harus menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Ya, jadi kita menggunakan dua metode ya. Untuk itu saya mau tanya dong, ada yang tahu nggak sih akikah itu apa? Potong rambut Pak. Potong rambut, nyembelih kambing. Ya, potong rambut nyembelih kambing. Jadi diharapkan dengan kita belajar mengenai bab akikah ini, kalian atau nanti beberapa tahun yang akan datang kalian akan menjadi orang tua, kalian tahu dan paham. Jadi tujuan dari pembelajaran ini kita belajar sama-sama memahami dan nanti kita akan praktekkan di keluarga masing-masing. Ya, semangat belajarnya, jangan pernah putus asa. Orang yang pinter bukan orang yang enggak punya kesalahan, akan tetapi orang yang pinter adalah orang yang setiap harinya mengurangi kesalahan. Jadi semangat belajarnya ya. Salah nggak apa-apa. Salah bisanya nggak wajib, belajarnya wajib. Oke, kita masuk ke bab akikah. Akikah itu menurut istilah itu artinya adalah memotong rambut ya. Memotong rambut. Apa yang dipotong? Rambut siapa yang dipotong? Bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir dipotong rambutnya, bersamaan juga menyembelih hewan, yaitu kambing, menyembelih kambing. Ya. Bersamaan itu juga pemberian nama untuk anak. Pemberian nama untuk anak. Apa tujuannya menyembelih kambing ini? Ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah taala kasih berikan kepada kita. Jadi melalui penyembelihan kambing ini kita bersyukur. Inilah ungkapan rasa syukur kita. Dengan dipotongnya kambing, memotong daripada rambut anak yang baru lahir, juga memberikan nama. Jadi itu penjelasan singkat mengenai akikah.
Apa hukum dari akikah itu? Hukum dari akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah tidak terlalu dianjurkan, akan tetapi sangat dianjurkan apabila sanggup dan mampu. Jadi suatu perkara yang sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan rugi, tidak mendapatkan dosa, akan tetapi rugi. Ya itu dia. Sunnah muakkad sangat dianjurkan. Bahkan oleh 4 imam mazhab. Ya silakan apa? Oh iya silakan. Bahkan menurut 4 imam mazhab itu sangat dianjurkan apabila kalian mampu untuk melaksanakannya. Jadi jangan sampai tidak dilaksanakan. Itu. Kapan waktunya? 7 hari setelah kelahiran atau kelipatan 7. Oke Pak. Ya. Jadi kalau belum mampu boleh nggak apa-apa. Kelipatan 7 dari hari kelahiran itu. Kalau masih belum mampu juga, nanti ketika sudah mampu baru diakikah. Kalau belum mampu juga, ya. Kalau belum mampu juga. Kalau belum mampu juga, ya nggak usah akikah. Karena sunnah. Oh. Kalau nggak mampu jangan dijalankan, karena tidak diberatkan di situ. Akan tetapi khairnya, bagusnya, ahsannya dilaksanakan apabila mampu. Gitu ya. Kalau misalnya kita ini udah dewasa gimana? Iya nggak apa-apa. Dia ngerasa kalau belum akikah silakan akikah. Dan yang mengakikahkan itu orang tua dan orang yang menanggung nafkah. Oke. Jadi kalau kita nggak punya orang tua yang mengakikahkan kita, itu orang yang menanggung nafkah kita, yang memberikan nafkah kepada kita. Contoh, seorang istri apabila dia sudah memiliki suami, maka yang mengakikahkan jika dia belum akikah itu suaminya. Oh gitu. Bahkan tetapi kalau dia belum nikah masih dalam tanggungan orang tuanya, ya itu. Tolong Irfan Ali minta tolong dibacakan dong salah satu dalilnya, entah itu dari hadis ataupun dari Al-Quran. Saya minta tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu gulamin murtahanu bi akikatihi tusbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yahlaku raqsuhu. Artinya setiap anak yang tergadai dengan akikahnya yang disembeli untuknya pada hari ke-7 diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Ahmad dan imam yang 4. Imam yang 4. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Itu salah satu hadis dari 4 imam mazhab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dalam 3 konteks ini ada beberapa tujuan. Silakan Ahmad masuk lagi. Yang pertama, memotong rambut. Apa dalam artian memotong rambut? Jadi rambut anak yang baru lahir dipotong, nanti rambutnya ditimbang berapa berat dan jumlahnya, itu bisa dirupiahkan atau bisa ditukar, dibelikan sejumlah emas yang ada, bisa dibelikan emas sejumlah dari berat rambut tersebut. Uangnya, emasnya itu bisa disedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan. Menyembelih kambing ini sebagai ajang silaturahim. Kita potong kambingnya, kita masak jadi gulai, jadi sate. Itu daging kambingnya bagi-bagiin ke saudara, ke tetangga, ke orang yang tidak mampu. Itu kita menyambung daripada tali silaturahim. Dan yang ketiga, pemberian nama. Nama ini sebagai pengantar doa bagi anak tersebut. Insya Allah kalau namanya baik, bakalan jadi doa baik juga. Oke. Kira-kira udah paham semua? Coba. Insya Allah. Insya Allah. Kita masuk ke metodenya. Jadi silakan mulai dari Ali. Nanti kita berputar di sini. Ketika lagu sudah berhenti, spidolnya yang berada di dia harus menjawab pertanyaan dari sini. Lagunya gimana Pak? Oke, 1, 2, 3. Cicak cicak di dinding, dia merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya. Oke, saudara Rifki, saya mau tanya.
kalau akikah itu laki-laki sama perempuan bedanya berapa kambing sih? Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kalau perempuan 1. Akikah sunnahnya itu hari keberapa? Hari ke-7. Udah akikah? Udah. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu ya. Berarti saya kira sudah paham semua. Jadi kalau saya tanya lagi, akikah itu adalah memotong rambut, menyembelih kambing, dan memberikan nama. Laki-laki berapa itu? 2. Perempuan 1. Waktu sunnah yang dianjurkan 7 atau kelipatan 7. ya betul. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Ya, tujuan paling utamanya adalah mengungkapkan rasa syukur. Rasa syukur. Oke, saya kira sudah paham semuanya ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Saya akan berikan tugas kepada kalian, tolong nanti kalian bikin mind mapping tentang runtutan pelaksanaan akikah. Nanti kirim ke saya di store, taruh ke meja saya, dikumpulkan. Oke. Baik, itu saja. Jadi semua sudah paham ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak, Setor? Ya, silakan ya. Jadi akikah itu memotong rambut, memotong kambing, dan juga memberikan nama. Iya. Dan akikah dilakukan itu dari 7 hari atau kelipatan 7 setelahnya. Oke, cukup. Ya, terima kasih Pak Ali. Semua sudah paham ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kita semua, jadi pembelajaran yang berkah. Untuk itu kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang, masih tentang akikah tapi secara kontemporer yang terjadi di masyarakat. Oke, untuk itu mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tolong ditutup kembali, ada anggaran dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.